masuk hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi dari awal, saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar
besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan oleh kuasa darah-Mu, oh, oleh kuasa darah-Mu, oh, Kau layakkan kami menghampiri tahta-Mu. Kau layakkan kami memandang-Mu oleh karena firman-Mu. Engkau yang melayakkan kami. Kami hidup oleh karena perkataan-perkataan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur dapat memandang Engkau dalam kemuliaan-Mu. Oh Yesus, Yesus Tuhan, Kaulah segalanya. Oh Yesus, haleluya. Kau lebih indah dari segalanya. Kau lebih mulia. Oh, terima kasih Yesus. Kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan Engkau. Kaulah yang terindah, lebih berharga dari Kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan Engkau. Kaulah yang terindah, lebih berharga dari segalanya. Hanya Engkau, hanya Engkau di dalam hidupku. Kau lebih indah dari segalanya. Hanya Engkau, kekasih jiwaku. Nama-Mu Yesus indah di hatiku. Sekali lagi, hanya Engkau, hanya Engkau di dalam hidupku. Kau lebih indah dari segalanya. Hanya Engkau, kekasih jiwaku. Nama-Mu Yesus indah di hatiku. Oh, Kau lebih indah
perak dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan Engkau. Kaulah yang terindah, lebih berharga dari. Kau lebih indah, kau lebih indah dari emas, perak dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan Engkau. Kaulah yang terindah, lebih berharga dari segalanya. Kau lebih indah dari segala yang ada. Kau lebih mempesona. Terima kasih Kau memperlihatkan dirimu bagi kami. Kami bersyukur dapat memandang wajah-Mu. Kami bersyukur Engkau membawa kami ke dalam hati-Mu. Kau yang berfirman, kami tahu jalan kemana Engkau pergi. Kau yang berfirman, Engkau telah menyediakan tempat di rumah Bapa. Dan Kau berjanji di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Ketika Engkau mengetuk pintu kami mendengarnya, dan Engkau masuk ke dalam rumah ini. Engkau datang dengan segala kesederhanaan. Engkau tanggalkan jubah kemegahan-Mu demi kami dapat bersekutu dengan Engkau. Terpujilah hikmat-Mu yang melakukan itu, sehingga hari-hari yang kami lewati adalah hari-hari di mana kami menikmati persekutuan dengan-Mu. Di dalam persekutuan ini Engkau menahirkan kami, menguduskan kami, menghidupkan kami. Oh, bertemu muka dengan muka, menggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait. Oh, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait.
Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dan bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Rindukan selalu diam dalam baik. Sekali lagi katakan bertemu muka, bertemu muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh
katakan ku nikmati. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Biar Kau dapati hati kami selalu melekat denganmu, sampai tak ada yang dapat menggantikanmu. Kami mengikatkan diri kami dengan sadar kepadamu, menjadi satu roh denganmu. Karena Engkau yang terlebih dahulu melakukannya. Bagi kami, kami bersyukur Kau telah memilih kami, oh, sehingga kami pun menikmati persekutuan ini. Sama seperti Engkau merindukan kami lebih daripada yang lain. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Kau pegang tanganku, tak Kau lepaskan. Kaulah harapan dalam ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Kau pegang tanganku, tak Kau lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kau kepastian dalam hidup. Kau kebenaran, Kau kebenaran, oh, dalam hidupku. Haleluya. Makasih Bapak Surgawi, kami sangat bersyukur setiap kali kami ada di hadirat. Makasih Engkau mengizinkan kami boleh memandang wajah-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia ini. Bukan karena siapa kami, tapi karena Engkau menampakkan diri-Mu bagi kami. Terima kasih. Engkau semakin hari semakin berterus terang berbicara kepada kami. Terima kasih. Kami sangat bersyukur. Terima kasih. Terima kasih kalau kami boleh memandang wajah. Terima kasih buat persekutuan ini. Kami berdoa semua kami juga semakin hari semakin menikmati hidup-Mu, sehingga hidup-Mu itu semakin memancar melalui kami. Terima kasih Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Baik, shalom, selamat pagi semua. Selamat pagi.
Bagaimana pagi ini, saudara? Segarkah? Semakin hari semakin segar ya. Haleluya. Ini teman yang di Medan nih udah nggak datang nih lagi. Pak Janu saja. Pak Dedi sepertinya berapa hari ini tidak kelihatan ya. Semalam Pak Dedi. Oh, jadi saya tidak memperhatikan lagi. Siapa ini yang? Oh, Ko Awi hadir di radio. Pas baru mau saya tanya. Gimana kabarnya Ko Awi? Boleh di chat ya. Puji Tuhan, saudara. Haleluya. Adakah di antara saudara yang mau cerita? Haleluya. Saudara mendapatkan pencerahan apa lewat merenungkan kebenaran? Ya. Adakah yang mau cerita? Lewat perenungan ketika sendirian, merenungkan Tuhan, merenungkan firman-Nya, merenungkan bagaimana firman itu ternyata hidup, nyata, mengalami seperti dilahirkan kembali. Adakah yang mau cerita? Ada banyak hal, saudara, yang sudah kita nikmati ya sampai dengan hari ini. Perlahan tapi pasti, saudara. Ya. Dan sebelum ngegas ini, gigi 1, gigi 2. Ya, silakan dulu cerita ya. Kemarin kayaknya Pak Twin pas mau bicara hilang gitu. Pak Twin mau cerita kah? Hasil perenungannya. Silakan Pak Twin. Shalom semuanya teman-teman. Saya mau cerita sedikit aja sih, dari apa yang kita pelajari gitu ya, dari apa yang kita hidupi. Saya percaya kalau secara pribadi gitu, kalau selama ini semua yang kita pelajari dalam pengenalan Tuhan yang lama itu kan selalu patokannya kan Alkitab gitu ya. Patokannya oh ini cerita Alkitab, ini cerita Alkitab gitu ya. Kemudian ketika kita lebih dalam gitu ya, kita bisa mendapati seringkali kok yang Alkitab katakan yang sebelah sini, bagian ini begini, sementara yang lain bertentangan gitu ya. Di sisi yang lain, dari sisi teologi juga, dari sisi teologi, doktrin gereja, gitu, antara satu gereja dengan yang lain gitu, itu saya melihat sekarang ini di era online, era daring, semuanya terbuka semua dan akhirnya terbenturkan satu dengan yang lainnya. Jadi
yang doktrin gereja A, gereja B, ketika bertemu itu justru bukan membuat menjadi satu kesamaan tentang Tuhan itu. Gitu. Jadi sering malah membuat perpecahan kalau saya lihat. Gitu. Loh, kamu kok mengenal Tuhan dari sisi doktrin yang ini begini, yang ini begini gitu. Akhirnya kalau mau boleh didudukkan bersama, justru yang jadi bukan kesamaan tentang pengenalan Tuhan itu. Yang ada justru malah bertentangan satu dengan yang lain. Saya boleh melihat hal itu, saudara, membuat di kondisi orang, di kondisi dunia yang sedang seperti ini, gitu ya, di kondisi keadaan dunia yang menakutkan, gitu ya, itu membuat orang menjadi semakin takut, gitu ya. Itu membuat orang menjadi semakin takut sekali untuk hidup. Jadi bahasa rohaninya akhirnya membuat orang karena lelah gitu ya. Akhirnya saya sudah sangat rindu kembali ke Bapa. Gitu. Saya rindu mati gitu ya. Rindu pulang gitu, bahasa rohaninya kan. Saya mau pulang aja lah. Gitu. Saya pun sudah sangat rindu. Padahal kalau kita mau selidiki, kerinduan itu hanya didasari oleh apa? Oleh karena kelelahan, karena kecapean gitu ya. Menghadapi dunia dengan pengertian yang masih terombang-ambing gitu, dan tidak ada ketetapan hati yang kuat gitu ya. Maksudnya dari dalam itu nggak ada gitu. Jadi cuman apa kata Alkitab, apa kata itu yang paling tingginya adalah apa kata Alkitab, apa kata Firman Tuhan dikatakan di Alkitab. Padahal kita kan mestinya lebih daripada itu. Saya saya tes beberapa gini. Saya dibawa pengertian begini. Ketika masalah suntikan itu ya. Ya masalah suntikan itu, saya sudah berapa sebelum terjadi sampai yang sekarang terakhir menjadi semakin ditekan gitu ya. Orang pada akhirnya malah menekankan dirinya sendiri gitu ya. Jadi memberikan dirinya. Gitu. Beberapa teman gitu ya, yang saya lihat bukan dari orang percaya gitu ya. Kalau orang percaya justru saya tidak melihat ada yang berani berkata saya tidak mau. Gitu. Yang saya kenal semua rata-rata ayo malahan gitu, ayo gitu. Nah, ketika saya perhatikan bahkan orang yang paling teman-teman saya yang paling radikal sekalipun di sebelah gitu, terakhir apa boleh buat perkara saya lihat karena tidak dari dalam gitu kan sendiri dari yang kita percayai gitu. Sekarang tingkat kepercayaan kita kepada Tuhan itu sedang diuji. Jadi waktu saya dapati itu, oh gitu ya Tuhan jalanmu. Nah kemudian kemarin ketika di rumah gitu, kita bersama-sama gitu, kemudian Bang Parlin bilang kita dikunci oleh iman orang tua kita, iman nenek moyang kita gitu ya. Saya ingat dulu pernah Tuhan kasih pengertian tentang keturunan ilahi, membuat penciptaan kita adalah menghasilkan keturunan-keturunan ilahi gitu ya. Dengan cara apapun dan bagaimanapun, kalau Tuhan berkata, aku mau menghasilkan itu, pasti ada hasilnya gitu ya. Itu yang saya tangkap gitu. Jadi waktu cerita tentang Bu E, tentang Oma yang omanya Kevira gitu ya. Dia salah satu keluarga yang lain masih belum ada yang percaya sama Tuhan gitu ya. Seluruhnya, cuman Bu E saja gitu ya. Kemudian dari sisi saya, bapak saya, seluruh keluarga dari bapak saya, hanya bapak saya saja yang percaya sama Tuhan gitu. Kok bisa ya Tuhan pertemukan saya dengan istri saya begitu ya.
ini luar biasa sekali gitu loh. Dan kemarin ketika saya dengarkan ceritanya om adiknya ibu mertua saya itu yang ada di Batam ini, baru kemarin cerita semuanya itu. Jadi boleh dibilang saya menangkap cerita itu seluruh adik-adiknya gitu. Seluruh adik-adiknya itu memang tidak mempermasalahkan memberikan kebebasan gitu ya kepada ibu mertua itu untuk mengambil keyakinannya gitu ya. Karena memang saya percaya kenapa begitu, karena kalau di Solo dulu dan kalau saya lihat orang tua dari Bu E atau bapaknya itu kan bukan ke Muslim sebenarnya itunya yang kuatnya, tapi ke kejawennya, karena memang dia kan dari keturunan raja-raja gitu ya. Jadi hal itu tidak mempengaruhi gitu ya, cuman memberikan pilihan. Dan saya boleh melihat dari cerita om yang di ini Om Joko itu, bahwa justru ketika ibu itu mengambil satu langkah percaya kepada Tuhan Yesus gitu ya, justru adik-adiknya, dia cerita, saya nggak pernah dengar cerita om saya itu sampai nangis gitu ya, sampai nangis gitu, gimana sudah punya anak 7 dalam kondisi susah gitu dibilang kan, tapi masih juga kami repotin gitu sebagai adik-adiknya pun kami terus adiknya dia, kakaknya dia itu masih ikut sama ini gitu loh, apa ikut piano untuk makan untuk apa, masih ikut sama ibu gitu ya, dicerita sampai nangis gitu, nggak bisa aku lupakan kebaikan ibu itu gitu ya, nggak bisa aku lupakan kebaikan ibumu itu, katanya sampai nangis. Saya lihat, wah saudara, Tuhan ketika kemarin dibilang kita seperti dikunci gitu ya. Nah, waktu dikunci itu sudah ternyata dari situ pasti lahir keturunan-keturunan ilahi gitu ya. Kemudian saya waktu kemarin cerita di rumah itu terbayang adik saya gitu ya. Terbayang adik saya yang kemarin terakhir harus mengambil keputusan begitu ya. Dan hati saya, Tuhan, apa ini jalannya? Sampai adik ipar saya akan menerima Tuhan dan itu akan menyerahkan imannya untuk menghasilkan keturunan dari keluarganya gitu ya. Dalam hati saya, Tuhan, aku hanya percaya pada jalan-jalanmu gitu ya. Karena kita tidak mengerti waktu kita mendengar sesuatu yang tidak sesuai keinginan hati kita itu berontak gitu ya. Rasanya kenapa sih kamu harus kayak gitu? Tapi kalau kita mau masuk lebih dalam, saudara, ternyata Tuhan tidak terikat dengan agama, saudara. Tuhan tidak terikat dengan kepercayaan. Karena apa? Dia yang harus dipercaya, saudara. Tuhan yang harus dipercaya, makanya dia terikat dengan kepercayaan. Jadi apapun kepercayaanmu, kalau Tuhan berkata, aku sedang mau melahirkan keturunan ilahi, maka jadilah itu. Nah, itu yang saya tangkap terakhir-terakhir ini, saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, saudara. Ya, kita melihat persamaan itu ya. Ketika saya cerita sama saudara, ketika perkataan ibu saya gitu kan. Baru belakangan ketika di Batam setelah saya lewat, padahal kan saya melayani sudah cukup lama sebetulnya. Ya, tapi kenapa baru berapa tahun belakangan ini ibu saya cerita. Kalau saya dari apa namanya full time gitu, sudah dia lihat dia juga khotbah di mana-mana gitu, dia belum pernah cerita gitu kan. Tapi berapa tahun kemarin ya, itu ya kira-kira tahun 2017-an dia cerita gitu. Kalau dia pernah ngomong sama Tuhan gitu, ketika di gereja. Dan ternyata perkataan itu membuat saya tidak bisa lari kemana-mana. Nah, tadi ceritanya tadi kan bagaimana dari ibu mertuanya Pak Twin dengan bapak sendiri gitu ya. Itu kan dari kepercayaan yang lain. Kok bisa ya? Lalu kemarin adik kami sampai gimana rasanya gitu ya. Udah bilangin apa
jangan, tapi kekeh gitu. Itu kalau bukan Tuhan ya yang membuat seperti itu, tidak mungkin. Oh. Nah, saya melihat ya, apalagi kemarin ya kita belajar tentang papan Yehuda dan papan Israel itu ya semalam ya, disatukan. Kan kita tahu Yusuf lah, kan disebutkan di situ nama Yusuf. Ketika Yusuf lah yang harusnya punya keturunan yang harusnya menurut kita, keturunannya lah harusnya menjadi raja-raja. Kalau kita lihat ya. Tetapi Tuhan pilih Yehuda gitu. Dan ketika Yehuda menjadi raja melalui Daud ya. Kita melihat bahwa kan Yusuf dan saudara-saudaranya yang lain yang meninggalkan Yehuda malah. Kan jadinya kan Yehuda sendirian tuh. Nah, jadi yang lain ini kan meninggalkan Daud kan ceritanya. Padahal pertamanya justru si Yusuf yang ditinggalkan oleh saudara-saudaranya termasuk Yehuda. Di awalnya kan, bahkan dia dijual. Tetapi Yusuf sadar gitu. Yusuf sadar ketika dia memperkenalkan dirinya dengan saudara-saudaranya itu ya. Pasti sebelumnya dia sudah sadar ya. Sebelum dia ceritain. Kamu telah mereka-rekakan hal yang jahat kepadaku memang. Tapi tahu enggak? Ternyata Tuhan mengubah itu menjadi kebaikan. Demi memelihara keturunan kita lah. Demi memelihara kita lah. Allah telah mengutus aku lebih duluan ke Mesir. Saudara, itu sebetulnya berbicara mengenai Allah itu sendiri yang mengutus anaknya sebetulnya. Bayangkan Yusuf itu yang kudus ya. Kalau kita lihat Yusuf itu saudara, dari sejak mudanya, dia dipisahkan oleh Tuhan. Kan kalau kita lihat keturunan Yakub itu, yang menonjol itu yang pertama itu Ruben ya. Ruben kan menaiki petiruan ayahnya. Itu permulaan kegagahan Yakub. Lalu kita lihat bagaimana Yehuda sampai dia istilahnya karena anaknya tidak punya keturunan sampai Tamar menantunya tidur dengan dia walaupun tanpa disadari oleh Yehuda. Tetapi kan kalau kita lihat dari kehidupan Yehuda berarti kan ternyata ya untuk menahan hasratnya dia pergi ke perempuan pelacur yang kebetulan menantunya itu istilahnya menyamar jadi pelacur kan. Berarti kan harusnya kan kalau bukan dengan menantunya berarti kan dengan perempuan lain dong. Berarti kan tidak kudus kira-kira begitulah ya. Belum lagi Dan ya juga demikian gitu ya. Nah, jadi saudara kita tahu Yusuf seorang yang muda, bayangin bagaimana dia itu digoda terus oleh istri daripada Potifar gitu kan. Berkali-kali sampai dia itu melarikan diri gitu. Kalau di cerita kitab yang lain itu ternyata sampai di penjara pun dia dikejar gitu, kayak sinetron aja gitu. Ngeri sekali itu ceritanya gitu. Bagaimana hasratnya si istri Potifar itu terhadap dia. Kayak benar-benar tergila-gila gitu kepada Yusuf. Tapi Yusuf benar-benar menjaga.
kehidupannya. Selama ini kita mungkin berpikir begini, oh itu karena oh dia, kadang-kadang kan orang kalau khotbah itu jadilah seperti Yusuf yang menjaga kemurnian. Saudara, Yusuf itu memang dipisahkan oleh Allah. Entah bagaimana caranya, saudara. Entah bagaimana ada di dalam gennya itu. Kayak ditaruhkan waktu lahir gitu kan. Ditaruhkan gen kekudusan gitu. Itu yang dibilang tadi, keturunan ilahi. Ya. Sementara yang lain kan, kalau kita lihat memang kan kelahirannya Ruben juga gitu kan. Kan itu kan anaknya Lea kan, Ruben itu. Karena harusnya dia menikah dengan Rahel, iya ya. Tapi yang diberikan itu Lea gitu loh. Rahel kan yang dicintai oleh Yakub. Jadi ketika bangun pagi-pagi, oh siapa yang kamu kasih ini katanya. Kan lahir dari kelicikan ayahnya gitu kan. Nah, Laban. Nah, saudara, tapi kita tahu Yusuf itu adalah anaknya Rahel ya. Nah, Rahel ini kan memang sangat dicintai oleh Yakub. Ya, dari kalau kita lihat dari ceritanya itu pun alurnya itu memang Rahel juga berbeda dengan Lea. Nah, disinilah bagaimana Allah itu, saudara, sudah sejak dari kandungan memilih seseorang, menetapkan seseorang. Disinilah yang tidak mungkin disadari oleh semua orang. Nah, sama dengan Ayub juga begitu ya. Kenapa dia bisa jadi seperti itu? Tentu Allah memilih dia. Sejak dalam kandungan, saudara. Ada hal-hal yang diperbuat oleh Tuhan. Dikerjakan oleh Tuhan. Bahkan sebelum kita percaya dia, sebelum kita lahir baru. Dia sudah memilih kita sejak dari dalam kandungan. Bahkan dia sengaja mengkondisikan supaya ketika kita menikah juga itu bertemu dengan orang-orang yang disetting oleh Tuhan. Baru ketika kita sadar ini, baru kita dimunculkan sama Tuhan kan. Wow, luar biasa engkau. Seperti saya lah misalnya. Untuk bisa menikah dengan suku yang lain, itu di orang Batak itu kan nggak bisa harusnya. Sudah diwanti-wanti, kalau kamu merantau, kalau kamu berteman, ya carilah orang yang satu suku. Seiman dulu ya, tapi satu suku. Dan paradigma orang tua itu karena memang banyak di antara orang-orang yang menikah dengan suku yang lain itu selalu bermasalah karena kan nggak satu bahasa gitu kan. Nanti nggak ngerti dia cara menyenangkan orang tua karena beda bahasa. Nah, di kalangan orang Jawa kan juga sudah tersebar kabar tentang orang Batak itu pemakan manusia kan gitu kan. Nah, lucunya sebelum saya menikah dengan istri saya sudah ada dari anak Pak D kami itu yang menikah ya dengan orang Batak gitu. Dan baik ternyata satu marga lagi dengan saya. Jadi kalau saya panggil dia Mas itu pasti marah sama saya karena ketemu di Pekanbaru ya. Enggak berani, enggak. Karena harusnya dia panggil abang sama saya. Tapi kalau dari istri saya kan saya harus panggil Mas sama dia. Nah, dia nggak mau gitu, pokoknya pakai Apara saja gitu. Nah, terus dari sisi saya bagaimana
ketika bapak saya mengenal Tuhan lebih dulu dari saya. Jadi bapak saya lebih dulu dibaptis daripada saya. Nah, itu kan dia juga ketika keluar statement dari mulutnya gitu, dengan siapa saja tak masalah. Dan dia mengatakan anak-anak saya nggak perlu harus diadatin. Jadi setelah saya full timer gitu ya, kan pada waktu itu agak ketat gitu. Tidak boleh mengadati kira-kira gitu waktu kalau sudah full time gitu. Karena ada pendoa waktu itu yang ketika dia menikah dipakai adat Batak itu langsung dikeluarin gitu. Jadi waktu itu masih inilah ya. Belakangan ini baru bisa mengadati gitu. Pakai adat. Ya. Nah, tapi saya ya memang saya enggak mau ribet gitu. Banyak sekali itu, bukan hanya karena apa namanya nenek moyang seperti itu, bukan gitu. Tapi memang saya nggak mau gitu, saya sudah tetapkan gitu. Makanya dalam hati saya nggak mau cari dari suku saya. Gitu. Itu memang di hati saya. Tapi ternyata itulah cara Tuhan. Cara Tuhan mempertemukan. Dan ternyata, wow, begitu perjalanan sampai hari ini. Kami sudah menikah 18 tahun ya. Anak saya kemarin ulang tahun ke-17 ya. Saudara boleh melihat, saudara. Ternyata untuk menjadi seperti ini bukan karena kita, tapi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi disinilah kadang seorang hamba Tuhan yang mengalami Tuhan, lalu dia mengalami perubahan dalam hidupnya. Mungkin dia itu menjadi antusias, mungkin dia seperti Paulus. Itu harus diuji lagi, saudara. Harus dihakimi lagi. Harus dihajar lagi. Sama seperti Ayub yang mengalami penghajaran daripada Tuhan. Namun hasilnya apa, saudara? Hasilnya adalah supaya benar-benar Ayub ini persis seperti dirinya. Tidak bercacat, tidak bercela. Karena hanya Tuhan yang tidak bercacat, tidak bercela. Mau bagaimanapun kita, saudara, tetap kita itu bercacat, bercela. Tetapi kalau Tuhan yang hidup dalam kita, barulah kita itu tidak bercacat, tidak bercela. Kita selamanya. Jadi saudara, pengertian inilah sebetulnya yang dibangun di dalam kita. Jadi setelah kita melewati yang namanya kasih karunia, kita melihat diri kita menjadi lebih kudus, menjadi lebih baik, menjadi lebih sabar, lebih jujur mungkin, lebih pemurah mungkin, oleh karena firman yang kita dengar selama ini, atau oleh karena kehadirannya dalam hidup kita, kita boleh melihat. Lalu kita bertekad untuk menjadi orang baik. Dan memang mungkin terbukti. Tetapi saudara, pada perjalanan kita, sadar atau tidak sadar, semua orang harusnya menyadari bahwa sebetulnya kita tidak pernah sanggup. Sekuat apapun tekad kita. Saya sudah baca, saudara, tokoh-tokoh kebangunan rohani yang bercerita apa adanya. Mungkin salah satunya adalah Watchman Nee yang paling ketat menjaga dirinya. Kalau lihat dari perjalanannya, kalau baca autobiografinya gitu, bagaimana dia menemukan remuknya insan, keluarnya roh. Namun tetap, saudara, Allah menunjukkan di mana sisi
kemanusiaannya dia, nggak bisa dia menjadi sempurna. Dari banyaknya buku yang dia tuliskan, dari bagaimana saudara, ketika sejak dia kenal Tuhan itu saudara, dia berjuang bekerja sampai dia mendapatkan buku-buku tentang sejarah orang-orang kudus gitu. Dia lahap semua. Dan dari segi penderitaan yang dialami, wah itu mirip dengan Paulus saudara. Makanya tulisan-tulisannya itu banyak dari Paulus juga. Jadi tanpa sadar mengidolakan juga Paulus. Tetapi dalam perjalanan melihat itu, dia juga menemukan dirinya. Nggak bisa. Ya. Sehingga memang cenderung kalau orang yang tidak mengikuti sejarahnya dia, kalau yang lompat langsung misalnya ke pelajarannya Pak Andreas, itu apa namanya, orang tidak akan mau membaca buku itu, jelimet soalnya. Puji Tuhan saudara, saya memang membaca buku-bukunya itu. Jadi boleh saya katakan fondasinya itu sebetulnya. Makanya ketika Andreas dipanggil pulang gitu ya, saya ditunjukkan Tuhan gitu, di mana letaknya. Di mana letaknya kekurangan pelayanan kita kemarin. Kenapa jadi seperti itu? Ditunjukkan detail. Bagaimana tentang pewahyuan Tritunggal kita yang memisahkan, boleh saya katakan terlalu ekstrim lah ya, memisahkan sebetulnya. Bahkan sampai karena hal yang baru bagi dia, mengatakan Mama Roh Kudus gitu ya. Itu memang sesuatu yang apa ya? Kita memang menangkap itu bolehlah ini ya. Kalau dasar kita kuat, bisa. Misalnya seperti Pak Andreas ngomong seperti itu gitu. Kenapa sampai dia panggil Mama Roh Kudus? Gitu kan. Karena memang punya masa lalu yang mungkin gimana dengan orang tua. Sama dengan teman kita yang wah getol sekali, oh ibu gitu. Saya sebetulnya dulu risih gitu ya. Cuman karena ya belum terlalu ini ya. Tapi saya sebetulnya sudah mulai menemukan gitu, ini nggak benar seperti ini gitu ya. Nah, jadi ketika saya mulai ketika kita ini ya, Tuhan mulai tunjukkan bahwa ternyata seandainya guru kita itu apa namanya ya, banyak membaca lah ceritanya bagaimana kebangunan yang ada di Cina itu. Jadi yang ada di Cina sekarang itu tidak tiba-tiba terjadi begitu, saudara. Mereka adalah orang-orang yang sudah diajar oleh seperti Watchman Nee ini, saudara. Witness Lee, mereka gereja rumah gitu ya. Mereka sudah sangat ketat sekali sebagai contoh gereja mula-mula. Ketat sekali. Makanya dikatakan kedatangan Tuhan yang kedua itu munculnya di sana di timur gitu. Ya, tapi dia memancar seperti kilat gitu. Dan sekarang kita boleh, kita kan nggak perlu tahu siapa orangnya yang di sana kan. Yang kita lihat adalah pribadi Tuhan yang berinkarnasi melalui manusia. Kita nggak pernah tahu, saya nggak pernah tahu sampai hari ini wajahnya entah siapapun saya nggak tahu. Tetapi apa yang disampaikan itu dikonfirmasi oleh yang saya alami sendiri. Ya, sehingga saya berani, itulah pekerjaan Tuhan. Yang tidak kelihatan, tapi dia nyata. Nah, saudara, ketika saya merenungkan tentang Tritunggalnya yang diajarkan oleh Watchman Nee dan Witness Lee, mereka sangat hati-hati sekali.
Jadi sangat ketat gitu loh. Jadi bukan hanya roh. Karena begini saudara. Sekali lagi saudara, apa yang Tuhan kerjakan melalui Pak Andreas itu juga luar biasa sekali. Luar biasa sekali ketika dengan iman yang sederhana kita mengenal yang namanya mendengar suara Tuhan. Ya, saya benar-benar benar-benar sangat di ini sekali ya, dibantu sekali, ditolong sekali dengan kesederhanaan mendengar suara Tuhan yang diajarkan oleh Pak Andreas. Kalau mungkin saya hanya mengandalkan dari Watchman nih, mungkin saya tidak menemukan pengertian-pengertian, tidak bisa memahami dengan jelas. Karena sebelum ketemu Pak Andreas, saya sudah punya bukunya Watchman nih. Saya sudah baca buku Manusia Rohani 1, sudah saya baca. Saya sudah punya 3 buku itu. Apalagi Remuknya Insan Keluarnya Roh. Itu pertama saya sudah punya. Karena ada dulu ya pendeta kami yang meninggal kemarin itu, Pak Jimmy, dia mengajarkan tentang itu. Dia sampai nangis itu, dia ngajar di sekolah profetik, saudara. Itu baru dia itu diproses ketika dilengsarkan dari Batam ya. Jadi ketemu lagi di ini ya, di Jakarta gitu. Pada waktu itu dia sudah nggak gembala karena diproses habis gitu. Nah, pada waktu itu saudara, saya di Batam itu istilahnya anak dari pendeta yang sekarang itu ya, istilahnya wah itu beritanya itu akhirnya memang karena melihat memang dua hamba Tuhan ini, yang satu sederhana walaupun dia ini, tapi yang satu ini memang wah, kalau di Singapura itu rasanya kami ini kayak budak lah gitu. Nah jadi sudah tidak inilah, artinya tidak simpati lah dengan beliau gitu. Nah apalagi ya terjadi begitulah ya. Tapi ketika saya melihat dia mengajar di sekolah profetik itu ya, dia ceritakan bagaimana dihancurkan, bagaimana anak-anaknya itu saudara benar-benar kepahitan saudara. Kepahitan dengan yang namanya gereja. Karena memang praktis semua saudara, dari yang mereka benar-benar hidup di mana gitu ya ketika di Batam. Tetapi tiba-tiba semua dilupakan. Jadi dia ceritakan itu. Dia harus temani putrinya nonton bioskop gitu ya. Dia ceritakanlah semua betapa, apalagi tidak lama setelah itu papanya meninggal. Papanya Pak Pendeta yang saya katakan ini ya. Dan itu wah itu papanya ini sangat bangga sekali terhadap anaknya. Keberhasilan itu terus yang dia ceritain kalau ini ya. Nah, yang sudah cukup tua juga. Jadi dari situ saya memang menemukan buku itu, Remuknya Insan Keluarnya Roh. Ya. Nah, jadi saudara, tapi walaupun saya baca gitu, ya belum ngerti gimana. Selalu masih untuk mengerti buku itu sulit, saudara. Baru ketika saya ngikut RTM, baru ngerti semua itu. Jadi bacanya itu bisa, wah. Jadi selalu yang saya baca itu buku Pak Andreas, lalu buku Watchman nih. Kalau sebelumnya itu pernah bukunya Rick Joyner, Lihat Alam Roh itu. Nah, jadi kebetulan juga Pak Andreas juga ya membaca buku itu dan juga bukunya Rick Joyner gitu. Kalau Rick Joyner saya sudah lebih duluan. Gitu. Nah, jadi saudara, dari situ saudara, saya melihat, oh seperti ini caranya. Saudara, kegerakan orang-orang kudus itu di sekolah profetik yang saya ikuti itu berkali-kali. Itu seorang hamba Tuhan. Ya.
dari Singapura ya, namanya Josh Anadorai. Nah, dia hamba Tuhan ini, dia walaupun dia sudah khotbah di mana-mana, sudah pokoknya luar biasa, tapi hidupnya sederhana. Kami pernah melayani di tempatnya ada menara doa di Singapura ya, jadi support kita dari Batam ke sana. Kita sering, istri saya berapa kali lah ke tempat itu. Dan kalau diajak kita makan di tempat yang sederhana gitu ya. Padahal kalau dari segi hamba Tuhan dia sudah luar biasa. Nah, terus bagaimana handphonenya wah sangat inilah ya, boleh bilang ya, hamba-hamba Tuhan yang lain handphonenya sudah luar biasa, tapi dia pasti pakai handphone yang sederhana. Nah, hamba Tuhan ini mengajarkan itu tentang bagaimana kegerakan orang kudus. Bahwa di era terakhir menjelang kedatangan Tuhan bukan era lagi bintang-bintang. Makanya kalau saudara cermati ya apa yang saya sampaikan, apalagi kalau misalnya mengenai tanpa kita mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Itu sudah sangat kokoh gitu. Pengertian itu sudah sangat kokoh, apalagi Roma 8 ayat 19. Wow, itu sudah berkali-kali, itu sudah kayak ayat emas gitu. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk. Dulu masih seluruh makhluk. Tapi sekarang seluruh ciptaan menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Sebab seluruh makhluk sudah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Tapi dengan pengharapan. Jadi saudara, ayat-ayat itu sudah baku di pikiran saya. Sudah jadi kayak bangunan. Sehingga ketika terus Allah bergerak itu tidak pernah lupa. Tapi terus makin diteguhkan gitu. Makanya saudara, ketika saudara mendengarkan pemaparan selama ini, itu benar-benar Tuhan sudah buat pondasi-pondasinya. Sudah ada apa ya? Sudah tercipta di pikiran saya. Jadi apa yang saya sampaikan itu tidak istilahnya tiba-tiba saya sampaikan dapatkan pewahyuan baru misalnya, tidak. Makanya dengan perkataan-perkataan yang saya katakan tadi, dia mengunci. Itu semua saudara tahap demi tahap saudara Tuhan mengajarkan. Itulah kehebatannya dia. Makanya ketika saya mengatakan kepada saudara, persiapkan akal budi. Katakan itu ya. Itu bukan pernyataan yang dangkal, bukan. Bukan pernyataan sesaat. Tapi itu sudah panjang sekali jalannya. Sampai bisa mengatakan ayat itu sudah melewati tahap kayak uji klinis lah gitu. Sehingga boleh menyampaikan perkataan-perkataan itu. Dan saudara, ketika mengatakan tadi bahwa dia mengunci, itu juga bukanlah sekedar pewahyuan baru saya ucapkan, bukan. Itu sudah jauh di dalam lubuk hati saya gitu. Allah itu sudah mengerjakan. Jadi ketika pada waktunya Tuhan munculkan, itu Tuhan yang munculkan. Jadi saudara, sistem pendidikannya Allah itu ternyata hebat juga. Dengan diam-diam, tanpa kita sadari, seperti ada. Jadi ketika saya cerita bagaimana prosesnya ya, ketika boleh menjelaskan seperti ini. Jadi dengan diam-diam di dalam saya ini, saudara, dalam pikiran juga, sudah ada kayak kurikulum dari sorga gitu.
Sudah ada seperti itu. Ya. Nah, saudara, sampai ketika misalnya saya menjelaskan kepada saudara tentang, oh hamba Tuhan ini, hamba Tuhan itu. Saudara, itu bukanlah karena saya lebih hebat dari mereka, bukan. Kan Tuhan sudah menunjukkan kepada saya juga bahwa saya manusia celaka. Manalah mungkin saya berani lancang berkata seperti itu. Seolah-olah saya lebih dari mereka. Lalu membandingkan, siapa sih dia? Kan ketika saudara memberitahukan tentang prinsip saudara kepada orang lain, pasti kan yang ditanya, siapa sih pendetanya dia itu? Kan gitu kan? Masa lebih hebat dari yang sana? Oh, yang sana aja bilang begini. Pendetanya itu siapa sih? Ya saudara pasti, ya gimana lah. Apa yang mau dia banggakan? Apa yang mau saudara banggakan? Ya, karena memang saya juga ya dihancurkan oleh Tuhan. Menjadi manusia celaka. Kalau Rasul Paulus menjadi rasul yang paling hina, saya bukan rasul. Siapalah? Nggak mungkin dikenal orang. Nah, saudara, tetapi saudara, ketika saudara mendengarkan semua pemaparan selama ini, itu adalah perjalanan yang sudah dikerjakan oleh Allah di dalam diri saya ini. Sehingga saudara, saya boleh menemukan. Jadi sebelumnya saudara saya tahu, saya memang seperti Andreas juga ya, mengalami kepahitan. Walaupun ya saya nggak mengatakan, karena melihat memang kehidupan. Makanya saya keluar. Karena saya memang nggak nyaman lagi gitu. Jadi saya nggak bermasalah dengan gembala saya dulu. Bahkan di dalam hati saya rasanya berikanlah saya kesempatan Tuhan. Untuk boleh bicara dari hati ke hati. Tapi Engkau yang ini ya, membuat ya Tuhan. Bukan karena usaha saya. Saya yakin kalau Tuhan menghendaki pasti terlaksana. Janganlah maunya pulang dulu ya baru ini gitu ya. Biarlah kiranya ketika masih hidup di bumi ini gitu. Boleh terjadi itu karena saya juga mengalami didikan dari dia, melihat hidupnya. Kalau kami bisa sampai hari ini, tentu karena beliau juga. Ada andil mereka yang sangat besar dalam hidup kami. Bagaimana beliau menerima kami, saya boleh belajar kesederhanaan. Bagaimana dia boleh curhat kepada kami siapa saya, dia cerita keadaannya, di mana gitu. Dia cerita, berani cerita seperti itu. Bagaimana ibu juga ya, ibu gembala kami dulu gitu ya. Kepada kamilah mereka berani cerita keadaannya waktu ibu itu sakit gitu ya. Kanker ya. Itu kalau berani cerita berarti kan kita dipercaya ya. Tapi dari situ kan boleh belajar gitu. Ketika ya banyak hal lah gitu. Andil mereka. Nah, tapi kan ketika Tuhan bawa keluar dari situ. Benar-benar memang pada kondisi waktu itu benar-benar saya harus keluar. Kalau tidak memang akan mengalami kekeringan. Dan puji Tuhan saudara, bisa keluar walaupun menumpang bersama dengan gembala-gembala yang lain. Pada waktu itu saya bukan gembala. Nah, saudara, seperti itulah prosesnya Tuhan. Jadi saudara, ketika saya cerita,
Apalagi kemarin datang lagi yang saya bilang teman-teman pendeta, tambah lagi 1 orang lagi saudara kemarin. Ya, datang lagi, ya cerita lagi gitu ya. Sampai saya lihat dari respon mereka itu gitu, rasanya itu wow gitu. Kayak Maria lah yang mendengar. Jadi ketika ada yang interupsi gitu, udah jangan dulu, biar Bapak dulu yang misal. Jangan ketika dipotong gitu ya. Wah sudah waktunya, kita sudah janjinya harus pulang sekian. Sabarlah sampai mereka mau bertengkar saudara. Kan kemarin kita sudah bilang ini. Tapi kan saya bilang kemarin. Jadi di antara mereka itu mereka bertengkar. Karena ada yang memang dia itu apa namanya strike di. Pokoknya kalau kita bilang jam sekian harus pulang jam sekian. Padahal belum janji dengan yang lain ini gitu loh. Jadi akhirnya rame lagi mereka bertengkar gitu. Tapi harus karena mereka datang satu mobil gitu ya. Harusnya kita tadi bawa mobil masing-masing katanya gitu. Supaya ini ya, supaya bisa kalau yang mau pulang duluan silakan pulang duluan. Tapi karena sudah begitu ya sudah, nanti lain kali lagi gitu. Saudara, bayangkan saudara orang yang boleh dikata dari segi pengetahuan mungkin sudah dalam tentang Alkitab. Tapi mereka boleh jujur dengan perkataan-perkataan yang keluar dari mulut saya gitu. Membuat mereka itu benar-benar kayak dihakimi gitu. Dalam arti begini. Tapi penghakiman itu menyadarkan mereka bahwa ternyata selama ini kami belum kenal Tuhan ya. Ternyata kami bilang Tuhan ada dalam kami. Ternyata benar ya Tuhan nggak ada dalam kami. Kan itu namanya penghakiman saudara. Tapi kan tujuannya itu kan supaya apa? Supaya oh ternyata saya mesti memperbaiki cara saya mencari Tuhan. Ternyata saya mesti berani keluar dari yang paradigma saya selama ini. Kira-kira kesimpulan mereka seperti itulah. Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. Ketika waktu sharing itu saudara. Jadi dari raut wajah mereka, kalau sampai 2 kali kan berturut-turut kan, berarti kan ada sesuatu yang mereka tangkap kan, bukan ini. Berarti kan itulah namanya pekerjaan Tuhan saudara. Dengan diam-diam mereka sudah mengalami kedatangan Tuhan. Sebetulnya. Mereka sudah melihat Tuhan sebetulnya. Kenapa saudara? Dari mana buktinya? Hati mereka berkobar-kobar. Jadi mereka seperti mengalami kelahiran baru gitu. Mereka seperti di refresh gitu. Hanya dengan perkataan firman. Mungkin yang mereka dengarkan juga sudah mereka pernah baca semua karena yang keluar dari mulut saya juga dari Alkitab. Bukan seperti kepada saudara. Itu firman semua keluar aja semua. Tapi saudara dengan pemahaman yang berbeda. Sehingga mereka seperti mendapatkan pencerahan. Jadi ingat 2 orang murid dalam perjalanan ke Emmaus itu. Bukankah hati kita berkobar-kobar? Berarti kan pada waktu itu kan mereka nggak mengenal wajah Tuhan kan. Istilahnya begini, nggak peduli lagi dengan wajah. Jadi kalau dikatakan melihat Tuhan, bukan karena kita melihat wajah ini, bukan. Bukan karena siapa ini, nggak masalah nih. Karena kan kita ini kan firman. Berasal dari firman kan kita ini kan. Firman yang tidak kelihatan. Firman itu kan kata-kata. Berarti kan kalau kita melihat Tuhan, bukan karena kita melihat rupa seperti ini kan. Tetapi kita melihat otoritas firman itu. Kita melihat ada kehidupan di sana. Kita menemukan ada kebenaran di sana yang absolut. Menjadi kita menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Itu yang dikatakan pekerjaan Roh Kudus. Yang menginsafkan dunia akan dosa. Kebenaran.
dan penghakiman. Nah, disinilah kita tanpa sadar, saudara. Jadi ketika nanti Tuhan bawa orang-orang yang sederhana ini, itu adalah dia. Dia sendiri memang yang jadi sederhana gitu. Jadi dengan semakin kita menjadi sederhana, kita yang rela kayak tidak punya pengetahuan apa-apa tentang Alkitab. Gitu. Kita seperti di riset. Seperti saya katakan berulang-ulang, saudara, kita mesti datang kosong, bejana yang kosong kita bawa. Nggak peduli pengalaman apa yang kita sudah punya. Mau pengalaman membagikan orang mati kah? Ketika Tuhan bilang, era itu, oke, stop dulu. Jadi justru tahap ketiga ini, saudara. Pekerjaan tahap ketiga ini. Disinilah kita melihat kesederhanaan Allah itu. Ternyata di dalam kita. Ternampak di dalam kita, saudara. Jadi, saudara, dengan menunggu waktunya bicara. Kemarin itu saudara rasanya itu, jadi mereka itu cerita aja itu. Ini mereka ini gimana ya? Saya dalam hati berdoa, aduh, kalau seperti ini nggak ada gunanya nih mereka datang. Saya tunggu Tuhan gimana nih caranya supaya mereka ini bisa mendengarkan perkataan Tuhan. Dan terjadilah peristiwa itu. Tapi sudah ngaruh gitu dulu panjang gitu, habis waktu juga gitu. Jadi ketika mereka pulang, rasanya tanggung gitu mereka pulang gitu memang. Jadi sampai mereka bertengkar gitu, waduh, minimal sampai jam 5 lah gitu. Jadi jam 3 lewat mereka sudah pulang gitu. Sampai kayak gini. Ya. Jadi saudara, itu pun cara Tuhan juga ya, supaya mereka penasaran kali gitu ya. Dan besok saya khotbah di salah satu teman itu ya, tempatnya gitu. Ya, kebetulan ibadahnya jam 7:30, selesainya jam 9, jadi masih sempat saya di sini gitu. Ya. Nah, ternyata saudara, apa yang kita katakan tentang Tuhan sudah datang kedua kali dan dia apa ya, dengan diam-diam gitu. Kan tanpa sadar kan. Mereka sudah melihat Tuhan. Lewat apa? Lewat bagaimana hati mereka menjadi berkobar-kobar. Jadi seperti gini saudara. Tadinya mereka sudahlah tinggalkan Batam inilah kan gitu ceritanya. Mau mencari satu tempat yang lain gitu ya. Karena sudah mulai katanya ditekan di sini. Bahkan mereka mau keluar dari GBI gitu. Sampai, kalian ini gimana sih? Ngapain sih mesti keluar? Emang apa yang sudah dibilang? Oh, karena ketua di atas itu sudah bilang begini, harus begitu. Memang yang punya GBI ini mereka. Emang ketua itu yang punya GBI ini, saya bilang. Bukankah Tuhan yang punya GBI ini, saya bilang. Tersentak juga, iya juga ya. Jadi mereka mau keluar, bayangin. Nah, jadi saudara, saya melihat bagaimana mereka dicerahkan. Dan saya melihat Tuhan. Ya, melihat Tuhan bagaimana dengan diam-diam, saudara, Tuhan menampakkan diri kepada orang-orang. Dan saya percaya, saudara, pekerjaan yang ini itu nyata sekali firman itu, saudara. Jadi mereka bukan sedang mendapatkan pewahyuan. Pewahyuan itu kan seperti yang dialami oleh Petrus itu loh. Itu pewahyuan. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tiba-tiba kan. Tapi kalau ini enggak, saudara. Kalau yang sekarang ini, firman itu menjadi kenyataan gitu loh maksudnya. Jadi
bukan lagi pewahyuan, tetapi firman yang asli itu benar-benar jadi yang di dalamnya itu ada hidup, ada penghakiman, ada penghajaran, ada kekudusan, ada kebenaran. Itulah yang sedang menampakkan diri kepada kita. Dan itu ada kuasa untuk mengubahkan kita. Jadi firman yang inilah yang menyelamatkan kita. Sehingga begini saudara, membuat kita ini benar-benar tidak ragu. Karena prosesnya gini saudara. Bagaimana firman itu bekerja? Di dalam kita ini menjadi tanah yang subur. Jadi selama ini ketika kita rasanya sudah diinikan gitu ya, sudah dicangkuli selama. Jadi tepat kepada kedatangan Tuhan ini saudara. Jadi dia benar-benar bertumbuh. Jadi benih yang disampaikan itu benar-benar melakukan sesuatu di dalam kita ini. Jadi bukan lagi bayang-bayang, bukan lagi imajinasi. Selama ini kan, jadi kan dari kesaksian mereka, dari yang hamba Tuhan yang saya bilang juga, yang siap untuk pulang itu, pada kenyataannya dari semua, dari mukanya itu saudara, bukan, kan kalau orang mau pulang ke surga harusnya sukacita dong. Ya enggak? Oh, mau ketemu Tuhan kok muka kita murung piye? Saudara, kita mesti tinggalkan semua dunia ini. Emang lu bisa tinggalin? Ya, saya saja. Rasanya itu saudara, sedih sekali saudara. Bagaimana masih berusaha, ingin berkenan. Bayangin saudara, dia saja belum bisa diselamatkan. Mau menyelamatkan orang lain. Dia saja nggak yakin selamat loh. Beneran saudara, dari perkataannya itu kalau saudara, enggak. Tapi dia masih bilang yakin selamat gitu loh. Tapi dari mulutnya itu nggak yakin. Jadi perkataan-perkataan dari mulutnya bukan kehidupan. Kematian. Saudara. Berarti kalau kematian, berarti itu bukan dari Tuhan. Dari Tuhan itu kehidupan. Saudara. Membuat saudara itu sumringah. Membuat saudara semangat. Membuat saudara ada pengharapan yang pasti. Keselamatan saudara menjadi semakin pasti. Terbukti saudara. Ketika baru kita mengalami kehilangan orang tua kita. Kan sudah berbeda. Firman Tuhan Yohanes 11 ayat 25-26 itu rasanya itu hidup. Rasanya nyata sekali. Dan di dalam hati kita dengan teguh, kita tidak kehilangan orang tua kita. Apalagi dengan penjelasan yang tadi itu saudara. Mereka mendapatkan upah karena mereka pernah memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Kan membuat kita semakin bersungguh-sungguh dalam pencarian kita akan Tuhan. Karena kita yakin, semakin kita sungguh-sungguh, satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Kan pengertian itu kan makin lama makin jelas toh. Siapa yang mengerjakan itu saudara? Itulah firman yang saudara dengarkan, firman yang asli, yang menjadi manusia. Jadi benar-benar saudara yang saudara dengarkan itu bukan imajinasi. Tetapi yang saudara dengarkan itu menjadi daging. Daging yang bisa saudara makan. Membuat saudara kenyang. Jadi bukan makanan ilusi. Bukan makanan snack. Bukan makanan kayak kerupuk gitu yang saudara rasanya makan banyak tapi nggak ada isinya. Tapi yang saudara makan itu dagingnya Tuhan. Itulah artinya firman yang menjadi daging. Makanya Tuhan katakan, tubuhku benar-benar makan. Barang siapa tidak makan dagingku. Inilah yang kita makan. Dagingnya Tuhan, saudara.
Jadi firman itu menjadi daging, menjadi materi yang sangat bergizi. Inilah pekerjaan tahapan ketiga ini, saudara. Untuk mempersiapkan kita nanti. Makanya nanti, saudara, proses nanti yang dikatakan ditiupkan dengan nafas itu melalui kita, saudara. Itulah yang dikatakan kepada Yeskiel yang kita bahas kemarin, Yeskiel pasal 37 itu, saudara. Bernubuat katanya, hembuskanlah nafas. Itulah nafas Tuhan yang bisa menerobos itu, saudara. Inilah pekerjaan penyelamatan yang sangat nyata yang sedang kita alami hari-hari. Dan tahukah saudara, kilat itu memancar, saudara. Memancar semua, saudara. Tuhan yang mengerjakan semua. Dan kita menjadi saksinya. Amin, saudara. Kita menjadi saksinya. Artinya begini, saudara. Kita bukan bersaksi kemana-mana. Tetapi kita menyaksikan Tuhan menampakkan diri kepada orang-orang yang kita jumpai. Jadi, dengan kita menanti-nantikan Tuhan ini, kita sadar sesadar-sadarnya keselamatan kita. Bukan awang-awang lagi. Ya, ini yang sedang Tuhan kerjakan dalam kita. Kalau kemarin, kalau saudara lihat orang-orang yang ngomong itu semuanya ambigu kepercayaan mereka sama Tuhan. Saudara percaya. Kalau saudara dengarkan mereka dengan baik, ada keraguan di dalam hati mereka. Tapi yang sekarang ini yang saudara dengar, tercipta dalam hati saudara, tak ada keraguan. Itulah yang membuat saudara teguh sekali pendirian saudara akan Tuhan. Inilah keselamatan yang dicari-cari oleh generasi sebelum kita. Itu sebabnya para orang kudus menyaksikan ini. Ini seperti film terakhir yang mereka lihat bagaimana Allah menampakkan diri dalam rupa manusia kembali. Inilah kedatangan Tuhan yang kedua yang mereka nanti-nantikan. Kegerakan orang-orang kudus ini, saudara. Ya. Enggak. Bukan lagi parlim, enggak semua. Orang enggak kenal. Makanya dikatakan, kalau ada orang yang menyatakan dirinya Mesias buat mujizat, jangan ikuti dia, bukan dia. Enggak. Kita ini semua memancarkan wajah Tuhan. Dan menampakkan diri kepada orang. Supaya dunia tahu bahwa engkaulah yang mengutus aku. Ya. Jadi saudara sekarang orang itu melihat. Ketika melihat saudara nantinya. Walaupun dalam hati mereka pasti bertanya-tanya, saudara. Dan dengan diam-diam mereka berkata, itu Tuhan. Tapi ingat ya, bukan manusia yang mereka lihat. Tapi mereka lihat Tuhan. Dengan nyata bilang, itu Tuhan. Itulah yang sedang Tuhan kerjakan. Amin, saudara. Sudah lewat 9, saudara. Lewat kali ini lewat 9. Baik, saudara. Sampai ketemu besok di Ibadah Raya ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Engkau mengajari kami dengan semakin jelas. Terima kasih Tuhan. Kami harus mengucap syukur untuk apa yang Kau kerjakan di antara kami. Terima kasih. Kami percaya firman-Mu tidak pernah gagal. Jadilah dalam hidup kami. Supaya orang tahu bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan. Kekal selama-lamanya. Biarlah semua orang percaya mengatakan amin. Baik. Puji Tuhan saudara. Tuhan memberkati semua. Sampai ketemu. Saya. Tuhan memberkati ya.